Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua, dan semoga keberkahan senantiasa kita dapatkan, sehingga apapun yang kita lakukan insya Allah, Allah jadikan itu sebagai perantara kita untuk semakin bersemangat untuk terus bertakwa, teman-teman. Nah, alhamdulillah saya tadi pagi melihat thumbnail seperti itu, teman-teman, dan lantas saya segera bersyukur karena alhamdulillah di ajaran agama yang saya anut, ya, itu selalu mengajarkan bahwa dimanapun kita berada akan selalu kita itu akan mendapatkan ujian, ya, karena dimanapun manusia berada itu Allah akan jadikan di situ ada ujian. Kenapa? Karena Allah sedang akan melihat siapa di antara kita semua yang paling bagus amalnya, ya. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala, kalau nggak salah, ya. Masya Allah, saya nggak terlalu hafal karena saya bukan ustadz, ya. Nah, selain itu juga alhamdulillah pemahaman yang saya miliki adalah bahwa Allah adalah yang terbaik, selalu memberikan yang terbaik, begitu, ya. Itu ucapan dari Al-Mukarram, ya, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar atau AA Kim, ya. Sempat ada di video yang beliau ini menuturkan soal rahasia ketenangan hati, yang saya kutip juga ada di daftar video saya. Itu alhamdulillah saya ingat-ingat, jadi insya Allah jadi bahan saya untuk terus tidak iri, ya, tidak iri, karena menyadari dimanapun kita berada pasti akan ada ujiannya. Profesi apapun, ya, itu pasti tingkat kesulitannya ada, gitu. Jadi di dalam tingkat kesulitan itu Allah akan melihat apakah kita menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam atau enggak, yang akhirnya akan mendekatkan kita kepada ingat kepada Allah, ingat akan karunia Allah, ingat akan kemurahan Allah, ingat akan perintah Allah atau enggak, atau justru merasa Allah kok berat sekali memberikan ini kepada saya, kok tega sekali. Nah, itu jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau orang Jawa bilang apa, ya, wang sinawang, ya, pokoknya begitulah, ya, teman-teman. Jadi usahakan diri kita ini tidak pernah merasa iri, ya, karena merasa apa yang kita hadapi itu terlalu sulit sementara orang lain kok seakan-akan mudah, gitu. Itu hanya karena kita tidak merasakan berada di tempat itu, ya. Coba kalau seorang kuli bangunan mau disuruh pegang laptop, ya, mengoperasikannya, pasti akan terasa susah. Beda halnya dengan orang yang biasa mengoperasikan komputer, tiba-tiba disuruh menjadi kuli bangunan. Nah, tambah deh bingung, kan? Masing-masing ada bidangnya. Tinggal di dalam bidang tersebut apakah dia bisa menghasilkan sebuah amalan yang baik, amal soleh atau enggak, ya. Alhamdulillah ketika kita berada di posisi tersebut selalu bisa menghasilkan amal soleh, ya, karena itu pasti akan dicatat. Tetapi hati-hati juga, amal buruk juga akan dicatat loh, ya. Jadi sikapi setiap apapun yang kita lihat, ambil pelajarannya, ya. Saya bukan guru, saya bukan ustadz, ya, dan jujur saya mengatakan seperti ini, Anda rasa ingin semoga, ya, harapan semoga ketika ada yang mengikuti apa yang saya ucapkan ini, Allah pun memberikan berkah kepada saya, gitu. Jadi orang itu semakin ketika mendengar ucapan saya semakin semangat untuk berbuat baik, saya kena berkahnya, jadi saya ikut-ikutan semakin mudah ketika ingin berbuat baik, begitu. Dimudahkan ketika ingin melaksanakan perintah Allah. Itu harapan saya. Perkara kemudahan yang lain itu terserah Allah, ya.
tidak melulu soal rezeki saya mah ya, karena rezeki itu sudah diatur ya, lewat manapun boleh ya, kan ada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, asalkan kita percaya ya kan, dan saya yakin seyakin-yakinnya itu akan hal itu teman-teman. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya teman-teman ya, hal-hal yang simple. Mudah-mudahan semua bisa mengikutinya, dan mudah-mudahan dalam penyampaian ini tidak ada yang sakit hati ya teman-teman, karena saya menghindari itu, karena saya susah mau minta maafnya, bagaimana orangnya nggak dilihat ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada yang sakit hati dengan ucapan saya, terlebih kemarin ya ketika saya berbicara soal Habib ya, karena memang yang saya pikirkan adalah seorang Habib itu artinya dekat dengan Allah ya, harusnya beliau itu menunjukkan ketakwaannya di mata Allah ya, jangan sampai orang-orang melihat ini kok orang bertakwa kok seperti ini ya. Termasuk kemarin mungkin ada yang merasa saya kok seakan memusuhi ulama, tidak ada. Saya cuma berharap memang kalau emang orang itu sudah Allah perlihatkan bahwa banyak orang yang mengikutinya ya, menganggap beliau sebagai guru ya, contohkanlah kewibawaan yang benar ya, yang tidak menyakiti orang lain, kan berlomba-lomba untuk berakhlak baik, itu pun boleh kan, itu maksud saya ya. Saya mohon maaf mungkin untuk video saya yang diawali dengan pengakuan seorang mu'alaf Amerika, tapi di narasinya saya tambahkan kekecewaan saya melihat kondisi sekarang ini ya, saya mohon maaf. Tetapi maksud saya adalah untuk terus jangan pedulikan tentang kericuhan yang ada, pikirkan saja bagaimana kita bisa terus berbuat baik kepada sesama ya, terus meningkatkan ketakwaan kita. Itu saja, terima kasih. Saya tutup ya video ini dengan doa kebaikan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua, dan semoga keberkahan senantiasa Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.